Silakan di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat istiqomah, nikmat Islam juga sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam masih mengkaji kitab Al-Kafi di Syarhi Nazmi Asy-Shinqiti ala Al-Ajurumiyah. Dan alhamdulillah kita kemarin sudah sampai di pembahasan tentang nakirah wal ma'rifat. Dan ini apa namanya eh, yang pertanyaan-pertanyaan kemarin belum bisa saya jawab dulu. Mungkin nanti kalau ada sudah ketemu jawabannya, saya langsung kabari di grup pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sempat didiskusikan insya Allah taala. Nah, eh, karena juga nggak ada kaitannya juga dengan pelajaran hari ini, ya insya Allah saya tangguhkan dulu untuk sementara pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sempat ditanyakan dan sempat didiskusikan. Gitu. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas banyak seputar atof, taukid, dan badal. Hmm, Kita membahas tiga hal. Membahas atof, membahas taukid, dan juga membahas badal. Tiga hal itu nanti yang akan kita bahas lebih banyak di dalam pembahasan kita hari ini. Eh, Ketiganya mudah, ketiganya bisa kita pahami dengan ringkas, ketiganya bisa kita apa namanya bisa kita terapkan dalam kalam kita sehari-hari, insya Allah. Coba kita langsung lihat aja di pembahasan atau di kitabnya. Nah, bentar. Kalau di PDF tuh halaman berapa kemarin ya? Eh, PDF halaman 90, 100. Ini dah 103. Oke, saya ketemu. Bentar. Saya insert screen kok. Oke. Sebentar. Hmm. Hmm. Ini. Oke. Sudah ya? Sudah di depan ya? Oke. Sudah kelihatan semua? Yang lainnya? Ada Ustaz, Wadi Ustaz. Oke, baik. Alhamdulillah. Oke, yuk. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan membahas, langsung saja kita membahas tentang atof terlebih dahulu. Seperti itu. Oke. Atof secara mudahnya, secara kalau kita bisa menggambarkan secara ringkasnya, atof itu adalah penghubung. Atof itu adalah penghubung antar dua kalimat. Atof bisa kita artikan sebagai sesuatu yang menjadi penghubung antara A dan antara B. Seperti itu. Misal kita punya sesuatu di A, ingin kita ingin kita hubungkan dengan sesuatu yang ada di B. Apapun yang terjadi pada A, B harus ikut. A ketika A-nya rofa, maka B ada rofa.
Ketika A-nya itu nasab, maka B-nya juga nasab. Ketika A-nya itu jar, maka B-nya juga harus jar. Ini apa namanya suatu hal yang nanti akan kita sebut sebagai namanya tabi wa matbu'. Oke, tabi wa matbu'. Nah, hubungan atau sesuatu yang menjadi penghubung antara tabi' dan matbu' seperti itu. Ini kalau misalkan kita anggarkan, kalau di sebelah kanan saya itu, kalau misalkan kita dari sini ya, dari sisi sebelah saya ya, dari sisi depan kamera itu, berarti A itu yang pertama kali diucapkan, B itu yang kedua, kalimat kedua yang diucapkan. Nah, tengah-tengahnya itu adalah harfun atfin yang menjadi penghubung antara A dan B ini. Yang B ini disebut sebagai namanya tabi'. Sedangkan yang A itu disebut sebagai namanya matbu'. Seperti itu ya. Jadi B disebut sebagai namanya tabi', yang ikut yang A disebut sebagai namanya matbu', yang diikuti. Nah, gitu ya. Jadi misalnya suatu kalimat misalnya ja'a zaidun. Ja'a zaidun. Zaidun ini menjadi matbu'. Wa Khalidun. Khalidun di sini berarti menjadi tabi'nya, sesuatu yang mengikut kepada Zaid. Nah, ini disebut sebagai namanya tabi' wa matbu'. Penghubung antara tabi' dan matbu' disebut sebagai namanya atfun. Nah, oke. Saya lagi bahwasanya atfun ini merupakan penghubung. Atfun merupakan penghubung antar dua kalimat. Misal ini dari kata dari sebelah kanan saya ya, sebelah kanan saya ataupun depan kamera ini, misalnya ada kata ja'a zaidun, ja'a zaidun nih yang A, wa Khalidun. Nah, Khalid yang kedua diucapkan setelah huruf waw itu disebut sebagai namanya tabi'. Wa menjadi penghubungnya dan Zaidun menjadi namanya disebut sebagai namanya matbu'. Seperti itu. Oke. Nah, penghubung antara A dan B itu nanti bisa beragam. Bisa berupa huruf waw, bisa berupa huruf au, bisa berupa huruf bal, bisa berupa huruf lakin, bisa berupa huruf hatta, ila akhirih. Yang mana setiap huruf atfun itu dia punya maknanya masing-masing. Nah, makna-makna yang terkandung pada setiap huruf-huruf atfun itu harus kembali kepada yang disebut sebagai namanya ma'ajim Arabiyah atau kamus-kamus bahasa Arab, atau kita kembalikan kepada penutur aslinya. Sebenarnya huruf atfun ini punya makna apa? Apakah dia hanya punya satu makna atau dia punya lebih dari dua makna? Semisal yang punya satu makna adalah huruf waw. Waw itu sampai kapanpun dia hanya punya satu makna saja, yaitu menjadi penghubung antara A dan B. Artinya dia barengan ada, membersamai. Nah, seperti itu. Misalnya lagi eh apa lagi ya yang dia tuh cuma punya satu maknanya. Oh ya, misalnya lagi makna Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke. Itu eh, wow aja yang ada di dalam benak saya, yang dia itu cuma punya satu makna saja. Sedangkan au, misalnya nanti akan kita sebutin di sini, au di situ tuh punya dua makna. Pertama, dia punya makna yang namanya sesuatu ketika kita itu bingung. Ja'a Zaidun au Khalidun. Nah, gitu. Ketika kita bilang au, yang ketika kita pengen menghubungkan antara kalimat Zaid dan kalimat Khalid dengan au, maka di situ kita punya 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 makna kebingungan. Apakah yang datang terdahulu itu Zaid atau Khalid? Karena kita menggunakan kata au. Au di situ ketika masuk dalam kalimat za'a Zaidun au Khalidun, maka di situ punya makna kita itu sedang ragu. Apakah yang datang itu Zaid atau yang datang itu adalah seorang Khalid? Nah, itu makna pertama pada kalimat au. Kedua, kalau misalkan au itu masuk ke dalam kalimat perintah misalnya, udrus fikho au nahwa misalnya, pelajarilah fikih atau nahu. Nah, di situ
au di situ bukan maknanya adalah kita ragu, tapi kita ingin memberikan jawaban, ingin memberikan apa ya? Ingin memberikan pilihan kepada orang yang kita seru. Apakah dia ingin mempelajari fikih atau mempelajari yang namanya nahwu. Nah, di sini huruf au dia punya dua makna. Ketika dia masuk pada selain perintah dan selain pertanyaan, maka dia kita maknai sebagai sesuatu yang sesuatu yang meragukan. Ketika dia masuk atau ketika au ini masuk ke dalam kalimat yang dia itu mengandung makna perintah dan juga makna bertanya, maka dia punya maknanya adalah disebut sebagai namanya takhir atau pilihan. Nah, ini artinya huruf atfun au itu dia punya dua makna. Tergantung dia masuk ke dalam konteks yang mana. Masuk ke dalam konteks dia itu masuk ke dalam konteks apa namanya? Konteks bertanya atau perintah, atau di luar bertanya dan perintah. Kalau misalkan au itu masuk ke dalam konteks yang bertanya dan juga perintah, maka dia kita maknai sebagai pilihan. Kalau au ini masuk ke dalam konteks yang dia itu hanya memberitahukan saja, maka dia masuk ke dalam makna yang kita sebut sebagai namanya meragukan atau kira-kira atau sesuatu yang dia itu nggak tahu pastinya apakah A atau B yang datang terlebih dahulu pada kalimat ja'a zaidun au khalidun. Nah, ini yang disebut sebagai namanya atfun. Selebihnya atfun itu dia itu bebas. Dan bebas dalam artian di sini tuh dia tidak sampai seribet mengirobnya seribet kawan-kawannya yang lain dari bab tawabi ini. Karena atfun itu hanya kita irob sebagai namanya, misalnya ketika kita nemu huruf waw, kita hanya sebut harfu atfin, au harfu atfin, bal harfu atfin, lakin harfu atfin, hatta harfu atfin, la harfu atfin. Hanya sebatas itu saja ketika kita mengirob huruf-huruf atfun tersebut. Seperti itu. Nah, yang menjadi perhatian penting bagi kita adalah apa yang ada ataupun harokat hukum yang ada sebelum huruf atfun itu diterapkan juga pada sesuatu atau suatu kalimat yang ada setelah harfu atfin. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini makna ijmalan, makna umum dari apa namanya huruf-huruf atfun ini. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita baca dulu matannya. Seperti itu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-atfu. Hadza wa innal atfa aidan tabi'u hurufuhu asyaratun yasami'u. Qaulun nazim, perkataan musannif kitab, perkataan nazim rahimahullah ta'ala, hadza wa innal atfa aidan tabi'. Hadza maknanya adalah hadza ini al-atfu namanya pelajaran ataf ini yattabi'u na'ta atau yatba'u na'ta. Dia ngikut pada yang disebut sebagai namanya na'at. Wa huwa minat tawabi'i aidan. Yang dia juga itu merupakan bagian dari tawabi' atau sesuatu yang ngikut pada hukum yang sebelumnya. Wa qawluhu hurufuhu asyaratun yasami'u. Maksudnya adalah huruf-huruf dari atof itu ada 10. Nah, berikutnya al-atfu asyaratun, atof itu ada 10. Wa qalu yasami'u ya man yasma'ul matna wa arada bihi takmilal bait. Nah, ini kata-kata yasami'u itu sebagai pelengkap dari bait saja dan tidak ada sesuatu yang penting untuk dimaknai dari kata yasami'u ini. Oke. Musannif kitab langsung bilang wal waw wal fa thumma awwa imma wabal lakin hatta la wa am fajhad tanal. Ini merupakan sebagian atau seluruh huruf-huruf yang disebutkan dari kata 10 tersebut. Dzakara nazim, nazim itu berkata bahwasanya huruful atfi gimana? Huruf al-atfi itu ada 10. Al-waw, awal-fa, thumma, aw, wa imma, bal, lakin, hatta, la, am. Wa ilaikal amthilatu. Ya, pertama huruf waw. Huruf waw itu apa? Mithlu safarotorikun wa khalidun. Nah, safaro fi'il madhi
mabniun ala fathi la mahallahu minal i'rab. Tarikun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Waw harfu atfin. Nah, sesimpel itu. Waw harfu atfin. Nah, tarikun, nah, tarik, tariknya diperhatikan. Tarikun ismu ma'tufin. Dia disebut sebagai namanya isim yang ma'tuf ala tarikin, mengikut kepada tarik. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, apa namanya? Format dari kita itu mengi'rab kayak gini kurang lebih. Sebutkan dulu kalimatnya i'rab. Sebutkan dulu kalimatnya i'rab. Sebutkan dulu kalimatnya i'rab. Sebutkan dulu kalimatnya i'rab. Gini, formatnya kurang lebih cara kita mengi'rab. Nah, nanti kalau misalkan nanti ujian juga pun sama ketika misalkan ada matan hadis seperti itu. Misalnya disebut misalnya Allah sebut apa eh, gini misalnya hadis itu misalnya eh, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum bisa kita tulis mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kum domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Man misalnya di situ kita i'rab sebagai huruf mausulin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in sekian 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 ila akhirih seperti itu. Nah, itu apa namanya cara kita mengi'rab dan format kita mengi'rab tuh kayak gitu. Jadi satu persatu dulu disebutin safaro tarikun alwaw terus nama Khalidun juga disebutin. Nah, gini kurang lebih cara kita mengi'rab atau format kita mengi'rab. Nah, wow di sini punya makna apa? Wow di sini punya makna tadullu alal atfi min ghairi tartibin. Dia itu wow di sini punya makna bahwasanya eh, dia adalah merupakan penghubung tanpa adanya urutan. Jadi bisa jadi yang safar itu adalah Khalid dulu atau yang safar itu adalah Torik duluan. Yang pasti antara Torik dan Khalid dia sama-sama safar. Entah yang pergi dahuluan itu Khalid atau entah yang pergi dahuluan itu adalah si Torik. Yang pasti keduanya safar atau bisa kita bilang wow di sini maknanya adalah ma'a bersama. Nah, bersamaan kurang lebih gitu. Entah yang nanti yang safar terlebih dahulu Torik atau yang safar terlebih dahulu adalah si Khalid. Nah, ini makna dari kata wow, al wow. Nah, gitu. Oke. Sampai di sini bisa ya apa namanya nggak kebingungan kan huruf waw. Oke. Kalau nanti ada yang itu yang dibingungkan langsung saja di apa namanya di sela terus langsung tanya saja. Oke, ini Sedikit makna Ustaz, ah, apaan? Di nadom 83 al wawu wal fa'u awal fakot Ustaz. walfa aja saja. Oh, Kalau yang di buku gimana? Kalau di buku? sebentar Anda lihat dulu. Ah, ah, ah. Walfa Ustaz kalau di buku. Wal oke, baik. Nggak apa-apa. Jadi Hamzah apa namanya Hamzahnya itu nggak disebutkan karena memang nanti di dalam ilmu qafiyah itu Hamzah itu bisa nggak disebutkan gitu dalam ilmu arut wal qafiyah itu fa hamzah itu nggak disebutkan ketika dalam nazam-nazam tertentu karena Oh, dia harus ngikutin yang namanya disebut sebagai namanya buhur. Itu pelajaran itu ada di kitab namanya ada di pelajaran atau ada di fan ilmu namanya ilmu arut wal qawafi. Jadi fa hamzahnya nggak dihitung nggak apa-apa. Nah, kurang lebih gitu itu nah, ya Pak ya. Ustaz, kalau Ustaz. Nah, ya Pak, ya tuh nggak apa. Oke, yuk berikutnya. Nah, gini. Oke, oke. Baik. Berikutnya, apa namanya? Nah nih disebutin. Yuhtamal annahuma safaroma'an. Yuhtamal diragukan atau dimungkinkan annahuma bahwasannya keduanya itu safaroma'an. Keduanya itu bersamaan pergi safarnya. Wa yuhtamal dan juga memungkinkan juga anna torikon bahwasanya torik itu safaro duluan, safaro awalan. Dia lebih dulu safar ketimbang Khalid. Awil aks
atau kebalikannya, yaitu Khalid duluan baru Torik duluan. Intinya keduanya sama-sama safar. Ini makna huruf pertama dari huruf waw, seperti itu. Nah, yang kedua, huruf fa. Huruf fa itu punya makna apa? Contohnya di sini disebutin al-mithlu safara tarikun fa khalidun. Fa di sini punya makna tadulu ala tartibin wa sur'ati. Tadulu ala tartibi wa sur'ati. Artinya yang terlebih dahulu itu safar adalah torik, nggak lama berikutnya adalah Khalid yang pergi. Nah, makna fa di situ tuh kayak kayak langsung gitu. Kayak ibaratnya kalau urutan itu Khalid di belakangnya tepat banget itu adalah si uh, uh, apa namanya Torik duluan, di belakang si Torik langsung sudah menunggu atau sudah bersiap-siap si Khalid untuk juga pergi. Nah, Fa di situ punya makna bahwasanya nggak lama setelah itu gitu loh. Safar Torikun fa Khalidun. Setelah safar Torik, nggak lama setelah itu atau beberapa waktu setelah itu Khalid juga langsung pergi juga. Nah, i'rabnya sama seperti yang sebelumnya. Safara fi'lun madin mabni 'alal fathi, tarikun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa fal khalidu fa'nya al fa'u harfu atfin. Selesai. Tariknya apa? Tarik ismu ma'tufin wa ala ismu ma'tufin ala tarikin marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, di sini disebutin alfa tadulu ala tartibi was sur'ati. Fa di situ punya makna tertib atau sur'ah, was sur'ah. Jadi dia berurutan dan juga langsung disambut berikutnya adalah tabi'nya. Yakni bahwasannya safaro tarikon. Tarik pergi dahuluan wa ba'dahu mubasyaratan dan setelah si tarik itu langsung mubasyaratan itu langsung safaro Khalidun, langsung Khalid itu safar juga. Ini makna dari kata fa. Nah, ini makna kedua dari harfu atfin fa. Yang ketiga, summa. Summa. Summa kan juga kita sering dengar. Summa itu apa maknanya? Summa itu sama seperti fa. Hanya saja dia punya jeda. Hanya saja dia punya jeda. Dia sama seperti fa banget, dia sama seperti fa tamaman, hanya saja bedanya fa sama summa itu dia punya fatroh, dia punya rentan waktu yang bisa kita bilang itu agak cukup lama, atau punya 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 rentan waktu yang dia itu nggak barengan banget, bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, seperti itu makna dari kata summa. Nah, oke, yuk kita coba kita lihat contohnya summa mithlu safara tarikun summa khalidun. Torik itu pergi. Terus 2 hari berikutnya, atau 3 hari berikutnya, atau 4 hari berikutnya, atau sebulan berikutnya, apa namanya Khalid juga safar. Nah, apa namanya i'rabnya juga sama. Safara fi'lun madin mabniun al fathi tarikun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih thumma harfu atfin Khalidun ismun ma'tufin ala tarikin marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ini kalau misalnya toriknya dalam keadaan dia itu menjadi rofa. Terus Ustadz kalau misalkan di dalam keadaan nasab bagaimana? Sama, kita ngikut apa namanya harokat sebelum huruf atfun tersebut. Kalau huruf atfun tersebut adalah kalimat atau kata sebelum waw atau sebelum harfu atfin adalah rofa, maka dia rofa. Kalau apa namanya hukum sebelum harfu atfin adalah nasab, maka dia nasab. Kalau kalimat sebelum harfun atfun adalah majrur, maka dia juga menjadi majrur juga. Intinya dia hanya menjadi penghubung saja antara tabi' sama matbu', seperti itu. Oke. Pelajaran berikutnya, Ustadz, mana sih Ustadz yang disebut sebagai namanya tabi', mana yang disebut sebagai namanya matbu'? Nah, jadi tabi' itu adalah Khalid. Khalid ini menjadi pengikut. Nah, dalam tadi kalimat Safaro torikun wa khalidun, terus safaro torikun fa khalidun, safaro torikun thumma khalidun. Khalid di sini menjadi tabi', sedangkan matbu'nya atau yang diikutinya atau ya yang diikuti oleh tabi disebut sebagai namanya matbu' adalah toriknya. Jadi ada tabi',
ada namanya matbu'. Nah, seperti itu. Eh, itu nama-nama lain lah ataupun singkatan lah. Kalau misalkan kita ditanya mana yang tabinya, mana yang matbu'nya, nah, itu kita bisa langsung memberitahukan bahwasanya tabi'nya adalah yang kedua dari huruf waw. Itu disebut sebagai namanya tabi'. Sedangkan matbu'nya adalah sesuatu yang datang atau sesuatu yang ada sebelum huruf atfun. Itu disebut sebagai namanya matbu'. Seperti itu. Oke. Berikutnya yang ketiga, yang keempat, afwan, yang keempat. Yang keempat adalah harfu au. Au di sini yang tadi sudah kita sepil pertama bahwasanya kalau misalkan dia itu datangnya apapun konteks kalimatnya bicara tentang perintah dan juga larangan, begitu juga tentang pertanyaan, maka dia punya makna bahwasanya dia itu adalah sebagai takhir, sebagai apa tadi? Sebagai pilihan. Mau pilih A atau pilih B. Nah, gitu. Akan tetapi ketika dia itu masuk ke dalam konteks kalimat yang bukan perintah, bukan larangan dan juga bukan pertanyaan, maka dia punya makna syak, punya makna meragukan apakah A atau B duluan. Nah, musonif kitab di sini ini mengambil pendapat yang dikemukakan oleh Al-Jauhari. Al-Jauhari itu salah satu ulama lughoh yang dia juga itu salah satu pengarang kitab Mu'jam seperti itu. Tajul Lughoh. Nah, nama-nama kitabnya. Nah, di dalam kitabnya tersebut atau di dalam pendapatnya tersebut eh, Al-Jauhari mengatakan bahwasanya au ketika dia masuk ke dalam konteks kalimat perintah dan larangan, maka dia punya makna pilihan. Yang kedua, kalau misalkan au itu masuk dalam konteks kalimat yang bukan perintah, bukan larangan dan juga bukan pertanyaan, yaitu khobar saja sebagai pengkabaran saja, maka dia punya makna syak wa ibham. Artinya mutakalim di situ meragukan ucapannya ataupun tidak bisa memastikan apakah A atau B yang dahulu lebih dahulu melakukan fiil tersebut. Nah, itu kurang lebih makna au. Oke, langsung saja kita baca di sini bahwasanya au harfu atfin yufidu takhira. Bahwasanya au di sini punya makna takhir, pilihan. Kapan? Idza ja'at au, ketika ja'at setelah au itu amrin wa nahyin, au nahyin. Ketika setelahnya itu datang kalimat atau konteks kalimat berupa perintah dan larangan. Wa indama la yajuzu jam'u bainal amrayni. Yang dan ketika ini makna pertama, apa namanya, keadaan pertama, keadaan kedua, dan ketika tidak boleh tidak boleh digabungkan antara dua perkara. Misal seperti apa? Mislu tazawwaj, nikahilah Sofiyata au ukhtaha Khadijata. Nikahilah Sofiyah atau saudara perempuannya yang bernama Khadijah. Nah, artinya kan di sini kan nggak boleh seseorang itu menikahi saudara perempuannya seperti itu. Kalau misalkan kita mau ada dua perempuan yang dia itu apa namanya kakak adik beradik seperti itu, kakak beradik, maka kita harus memilih kakaknya atau adiknya saja. Nggak boleh kita menggabungkan keduanya. Nah, au di sini uh, konteks kalimatnya adalah perintah seperti itu, dan perintah berarti tidak boleh kita punya pemaknaan bahwasanya au di sini maknanya adalah pilihan dan bukan syak ataupun ibham. Syak dan ibham itu kita maknanya sebagai namanya keraguan-raguan seperti itu. Oke, berikutnya eh nih berikutnya idza ja'at au ba'da kalami laisa amran wala nahyan. Nah, kalau misalkan au itu datang setelahnya itu bukan pada konteks kalimat perintah dan larangan, walam yakun mutakalim aliman bimadulil kalam, dan mutakalim itu nggak mengetahui secara pasti tentang tujuan ataupun tentang penunjukan kalamnya tersebut, seperti ja'a thariqun au khalidun, maka dalam konteks kalimat ini Thariq dan Khalid itu kita nggak tahu atau mutakalim nggak tahu mana terlebih dahulu yang dia itu datang, apakah Thariq atau Khalid dahuluan.
Karena apa? Karena konteks kalimat di sini bukan konteks kalimat perintah ataupun konteks kalimatnya adalah larangan. Ini apa namanya yang dimaksud dengan au itu punya makna syak wal ibham, punya makna apa namanya keraguan-raguan antara siapa yang terlebih dahulu datang, apakah tabi'nya atau matbu'nya dahuluan. Nah, sedangkan yang tadi yang saya lewatin ini hanya penjelasan saja mengenai apa namanya penjelasan secara rinci mengenai au itu kalau dia masuk ke dalam konteks kalimat perintah dan konteks kalimatnya adalah larangan. Di sini ya. Oke, saya jelasin lagi bahwasannya au itu dia punya makna takhir. Oke, kapan dia punya makna takhir? Pertama, ketika dia itu datang pada konteks kalimat ya kalimat perintah dan kalimat larangan. Konteks apa namanya syarat kedua yang mana dia itu tidak boleh digabungkan dua perkara tersebut. Nah, ini maknanya adalah takhir. Artinya eh, harus memilih salah satu. Apakah memilih Khadijah atau memilih Sofiyah. Yang kedua, harfu atfin au itu juga bisa bermakna kebolehan. Kebolehan di sini maknanya adalah kita bisa memilih. Takhir juga sebenarnya kan. Takhir juga akan tapi kita boleh memilih dan bisa bahkan mengambil kedua-keduanya. Nah, sebentar. Kayaknya ini ibahah di sini itu. Oke deh. Kalau misalkan di sini di konteks kalimat di dalam kitab ini ibahah di sini itu tidak boleh mengambil kedua-duanya. Tapi kok saya ragu karena apa namanya yang yang umum diketahui itu kalau misalkan ibahah itu kita boleh mengambil kedua-duanya. Boleh mengambil A, boleh mengambil B. Tapi oke deh, kita lihat di konteks kalimat ini aja. Alfonsat, salah ketik itu dia. Oh, Salah salah ketik di ketik ya. PDF-nya. Benar kan? Oke, benar. Oke. Jadi makna ibaha atau ma'arfu atfin di sini ibaha artinya apa kita ini konteks kalimat di sini konteks kalimat perintah. Kita disuruh belajar apakah nahu atau fikih. Nah, au di sini punya makna kita boleh mengambil keduanya atau boleh mengambil salah satunya. Nah, kata la di sini itu ini ya, apa namanya tidak ada ya. Jadi wa indama ya juzu jam'u bainal amroini. Dan ketika kita boleh menggabungkan antara kedua hal tersebut. Udrus nahwa awil fiqh. Pelajarilah nahwu atau fikih atau kedua-duanya kamu pelajari. Nah, di sini makna kedua dari makna au. Nah, sebenarnya kan maknanya takhir juga. Hanya saja takhir yang pertama itu tidak boleh harus milih salah satu, sedangkan takhir kedua kita boleh mengambil salah satu dan mengambil kedua-duanya. Nah, ini yang ketiga adalah makna syak, yang mana dia itu au itu masuk ke dalam konteks kalimat yang bukan perintah dan juga bukan larang. Oke, sampai di sini au. Ada pertanyaan atau belum? Kayaknya ini agak 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 baru ya mungkin ya. Silakan kalau ada diskusi dan pertanyaan. Tidak ada? Ustaz, apa kalau Ah, dalam Al-Quran kan faman kanat minkum maridon au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhor. Au huna kayak Ustaz. au di situ bisa bisa bermakna sesuatu yang dia itu apa gini. Pertama kalau misalkan Quran ya, kita harus apa cek dulu rujuk kepada para mufassirin. Pertama itu dulu. Itu dulu kita harus merujuk kepada mufassirin karena kita keterbatasan kita dalam berbahasa Arab dan juga maksud dari konteks ayat tersebut. Nah, oke. Tapi kalau misalkan kita reka-reka dengan ilmu kita yang seadanya ini seperti itu, nah di situ kan apa namanya itu bermakna adalah sesuatu yang menjadi takhir. Nah, ada pilihan di situ. Wa in kuntum ala safarin apa gimana tadi? Wa in kuntum Wa in kuntum ala safarin astagfirullah. Wa in kuntum maridon, Oh, in au kuntum ala maridun au safarin. ala safarin faidatu min ayamin ukhar seperti itu kan Nah, maka kamu Ustaz. bisa nah, nah di situ maknanya adalah apa ya kalau boleh saya apa namanya wallahu taala alam Itu bisawab takhir Ustaz ya, pilihan di Ustaz situ ya. maknanya takhir pilihan ada ibaha di situ kamu dalam Oh, keadaan ini atau kamu dalam keadaan ini nah nah, kamu bisa di antara kedua pilihan tersebut
Seperti itu. Takhir, maknanya takhir. Nah, Iya. Itu ya. dan saja Ini kalau khair Ustaz. iya toh. Oke, tapi perhatikan ya yang nggak punya apa namanya yang belum pegang yang belum kitab ini kata la di sini tuh dia tidak masuk ya. Wa indama yajuzul amru bainal amru jam'u bainal amru ini. Ketika kita boleh menggabungkan keduanya. Jadi maknanya ibahah. Nah, nanti konteks-konteks kalimat-kalimat begini itu nanti kepake banget dalam ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh itu nanti yang paling banyak tentang apa namanya tentang lugoh. Di antara yang paling banyak pembahasan tentang lugoh adalah ma'anil huruf, makna-makna huruf. Seperti dalam kalimat ini. Nah, karena nanti kaitannya dengan hukum tadi. Nah, kamu bisa mengganti dengan apa namanya misalnya apa namanya kafarat dari Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad afan jima di dalam bulan Ramadan misalnya kan itu kan kita harus puasa dua bulan berturut-turut atau kita memberikan makan apa memerdeka pertama kita memerdekakan budak yang kedua atau dua bener ya memerdekakan budak atau 2 bulan berturut-turut puasa atau kita memberikan makan orang miskin sebanyak 60 kali atau 60 hari. Itu kan merupakan salah satu pilihan yang Allah kasih kepada kita terhadap atau kepada umat Islam terhadap sesiapa saja melanggar ataupun berbuat apa namanya hubungan badan atau bersenggama di bulan Ramadan seperti itu puasa di bulan Ramadan. Nah itu merupakan konteks apa namanya hukum dari huruf au tadi itu. Nah di situ diistimbat oleh para ulama ini hukum ataupun kafarat orang yang melanggar ataupun orang yang bersenggama di apa namanya di bulan Ramadan seperti itu. Nah ini apa namanya sesuatu hal yang harus nanti bisa kita apa ya bisa kita notice bisa kita harus ketahui bahwasannya ma'anil huruf ini sangat berpengaruh nanti kepada konteks-konteks ayatul ahkam ayat-ayat yang itu merupakan hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala gitu. Oke ini yang keempat yang kelima huruf imma di sini itu punya makna apa ya imma di situ tuh maknanya itu adalah ini pentafsir itu kita namanya penjabaran. Misalnya ada sesuatu perkara ini bisa jadi ini bisa jadi ini bisa jadi ini. Nah kurang lebih gitu penjabaran dia. Imma di sini maknanya adalah penjabaran. Beda dengan amma di situ apa namanya punya makna yang lain bukan makna imma gitu. Jadi bedakan antara imma sama amma. Nah, oke, misalnya dalam konteks kalimat begini, uh, kamu apa namanya Fikri akan pergi. Fikri, kamu bisa pergi ke Kairo, bisa dengan pesawat Etihad, bisa dengan pesawat apa namanya Qatar Airways, bisa dengan Emirates, bisa dengan Oman Air, gitu. Nah, artinya perjalanan saya kalau misalkan dijabarkan itu saya bisa bisa imma menggunakan ya gitu kan bisa menggunakan Etihad bisa menggunakan Emirates bisa menggunakan Qatar bisa menggunakan Oman Air. Nah, itu tinggal saya pilih aja dan ketika saya bilang imma Etihad, imma Emirates, imma Qatar, imma Oman, maknanya di situ saya apa namanya? Saya dijabarkan atau mutakalim itu sedang menjabarkan seorang fikri itu bisa bisa pergi ke Kairo dengan 4 maskapai tersebut. Nah, kurang lebih begitu makna dari kata imma. Nah, dalam hal ini contohnya misalnya imma mithlu safaro imma torikun wa imma khalidun. Yang apa telah pergi gitu, yang pergi itu adalah torik dan yang pergi itu adalah khalid. Imma torik wa imma khalid. Nah, gitu. Jadi bisa torik, bisa juga khalid yang pergi. Yang akan hanya saja yang konteks yang bisa kita ambil dari pemahaman konteks kalimat ini adalah yang pergi itu bisa jadi torik atau bisa jadi khalid atau keduanya juga bisa jadi pergi dua-duanya. Ini makna kata imma atau huruf penjabaran atau apa ya pendetilan
Nah, gitu. Contohnya misalnya adalah kata torikun apa safaro imma torikun wa imma khalidun. Yang pergi itu bisa jadi torik, bisa jadi khalid, dan bisa jadi kedua-duanya juga pergi. Imma harfu takhirin wa tafsirin. Imma di sini maknanya huruf takhir dan juga huruf tafsil. Torikun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, imma di sini berarti nggak berpengaruh apa-apa terhadap torik ya. Torik tetap akan menjadi fa'ilnya bagi safar meskipun dia didahului oleh kata-kata imma. Imma di sini nggak punya pengaruh terhadap torik. Torik tetap menjadi fa'ilnya. Wa di sini maknanya harfu atfin, imma harfu takhirin wa tafsilin. Khalidun ismun ma'tufin ala torik, marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirihi. Ini kata-kata ataupun makna dari kata imma. Nah, gitu. Berikutnya yang Izinkan ya kedua, Ustaz. bal. Apaan Silakan. Ustaz? Kalau di contoh yang barusan itu yang menjadi atop tuh wawunya atau imanya Ustaz? Nah, di sini para ulama diantaranya apa namanya Syekh Zaini Dahlan itu bilang apa namanya yang paling kuat atof di sini itu bukan imma tapi waw. Ini kata Syekh Zaini Dahlan dalam dalam apa namanya dalam Mukhtasar Jildannya. Gitu. Jadi imma itu dia itu sebenarnya doif menjadi atof. Karena yang paling kuat menjadi atof dalam konteks kalimat ini adalah waw, bukan imma. Tapi di sini musannif kitab Ibnu Ajurum memasukkan imma sebagai harfu atfinnya. Maka ya sudahlah kita ngikut Ibnu Ajurum bilang ya udah imma di sini adalah menjadi harfu atfinnya dan bukan wawunya. Gitu. Tapi kalau dalam konteks yang paling kuat, mana yang menjadi atofnya adalah huruf wawunya dan bukan huruf imma. Jadi Nah, arti itu Pak. kesimpulannya kalau kita akan melakukan sebuah pilihan, Ustadz Afwan, kita sertakan ada wawunya Ustadz ya. Karena tadi waktu antum contohkan maskapai ini dan maskapai ini tanpa wawu. Imahada, imahada, imahada. Lakin Kan ada kata wawawa. Nah. Jadi kalau kita melakukan sebuah kalimat itu kalau dengan imah berarti ada wawunya Ustaz. Oh, mesti ada, harus ada itu. Gitu. Oke ya. Nanti bisa tahu bisa nanti lihat penelitiannya di kitab Mukhtasar Jiddan karya Syekh Zaini Dahlan. Bahwasanya Syekh Zaini Dahlan bilang bahwasanya imma di sini itu bukan menjadi atofnya. Yang menjadi atofnya itu adalah wawunya. Karena imma dalam literatur Arab kata Syekh Zaini Dahlan itu menjadi atofnya itu doif, sedangkan waw itu atofnya qawi, kuat. Maka di sini diambil kesimpulan yang menjadi atof itu sebenarnya bukan iman tapi wawunya. Nah, gitu. Imma itu kayak Dan kalau imma itu harus minimal dua ya kata-katanya. Seperti di sini safaro imma torikun wa imma khalidun. Enggak satu itu apa Ustaz? Nah, betul. Karena kalau satu dia nggak bisa jadi nggak mendetil dong. Gitu. Nah, itu ya. Ustaz, jazakallahu khair. Nah, ada lagi yang lain sebelum kita masuk ke bal? Nggak ada? Oke. Ya, lanjut. Bal. Bal itu kalau dimaknai di bahasa kita itu tetapi, nah, gitu. Terus bisa bahkan, melainkan. Nah, itu makna-makna yang ada di dalam bahasa kita dari kata bal. Tetapi, melainkan, bahkan. Nah, itu bisa maknai bal. Tapi di sini coba kita lihat konteks kalimat itu seperti apa. Bal dia merupakan harfu atfin. Dia merupakan huruf atof yusbaku binafin yang dia didahului dengan pengingkaran atau penafian. Penafian itu peniadaan dari sebuah kejadian. Contoh misalnya mahadorotorikun, tidaklah hadir seorang torik, bal khalidun, melainkan yang hadir itu adalah Khalid. Ya. Nah, di sini bal di sini adalah didahului oleh penafian atau peniadaan dari kejadian tersebut. Mahadorotorikun, tidaklah hadir seorang torik, akan tapi yang hadir adalah seorang Khalid. Nah, hadoro fi'lun madin mabniun 'alal fathi, tarikun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih, bal harfu atfin khalidun ismu ma'tufin 'ala tarik marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, ini apa namanya?
makna dari kata bal. Gitu. Oke, berikutnya lakin. Lakin itu kalau di bahasa Arab dimaknai sebagai namanya istidrok. Istidrok itu artinya tuh penafian atas sesuatu hal sebelumnya. Nah, ataupun penguatan atas sesuatu yang ada setelahnya. Jadi yang pertama dibatalkan dan diisbatkan yang kedua. Nah, gitu. Contohnya apa? Lakin harfu atfin yusbaku binafin. Sama seperti kata bal tadi itu, lakin di sini punya makna yang semakna dengan kata bal. Nah, mahadorotorikun lakin khalidun. Tidaklah hadir seorang torik, melainkan yang hadir itu adalah seorang khalid. Nah, lakin itu kan tetapi, akan tetapi, nah itu disebut sebagai namanya istidrok. Menghapus hukum yang awal dan menggantikan hukum yang kedua, atau mengisbatkan, menetapkan kalimat yang ada setelah huruf lakin. Saya ingin membatalkan torik dan mengisbatkan, menetapkan bahwasanya yang datang itu atau yang tidak apa namanya yang tidak hadir itu atau yang hadir itu adalah Khalid. Seperti itu. Ini makna dari kata bal dan juga laki. Jadi di mana ini mahadorotorikun bal Khalidun. Tidaklah hadir seorang pahit, melainkan yang hadir itu atau melainkan adalah Khalid. Mahadorotorikun lakin Khalidun. Tidaklah hadir seorang tarik, tetapi yang tidak hadir ya, yang tidak hadir adalah Khalid. Nah, bal juga pun sama. Tidaklah hadir seorang tarik melainkan Khalid. Yang tidak hadir itu apa namanya? Yang tidak hadir itu bukan tarik, tapi yang tidak hadir itu adalah seorang Khalid. Nah, ini makna dari kata bal dan juga makna dari kata lakin. Yang tidak hadir itu adalah Khalid dan bukan tarik. Ini makna dari kata bal dan juga dari harfu atfid lakin. Oke. Dia punya makna yang semakna. Terus yang ke-8, hatta. Hatta di sini tuh dia nanti punya banyak makna. Hatta itu nanti punya banyak makna. Akan tapi di sini dimaknai sebagai namanya harfu goyah. Harfu goyah atau huruf akhir, apa namanya tujuan akhir. Hatta harfu atfin ya dulu al goyah. Dia punya makna ya dulu al goyah. Contohnya apa? Akal tu sama kata hatta zailaha. Aku makan ikan tersebut sampai juga ke ekor-ekornya. Zail itu ekornya. Nah, akal tu fi'lun madin mabnin ala sukun litisoli bita'i fa'il. Dia apa namanya? Mabni ala sukun karena dia bertautan dengan tak fa'il. Sama kata maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Hatta di sini menjadi harfu atfin, zailaha itu menjadi ismu atfin, ismun ma'tufin ala sama kata mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ini makna dari kata hatta. Hatta nanti punya banyak makna ya. Harus diperhatikan apakah dia nanti harfu atfin atau dia itu menjadi harfu jarin atau menjadi huruf apa namanya nasbin. Nah, itu nanti diperhatikan. Tapi dalam konteks kalimat ini hatta itu masuk ke dalam himpunan harfu atfin. Terus yang kesembilan. Yang kesembilan adalah la. La itu adalah harfu atfin yusbaku bi isbatin. Dia merupakan huruf ataf yang didahului dengan pengisbatan, didahului dengan sesuatu yang pasti, sesuatu yang sudah terjadi. Hadara tarikun la khalidun. Telah hadir seorang tarik dan bukan Khalid. Nah, yang hadir itu adalah tarik, bukan atau tidak dengan Khalid. Yang hadir itu tarik saja, tidak dengan Khalid. Tarik fa'ilun marfu'un wa ya tarikun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih la harfu atfin Khalidun ismu ma'tufin ala tarik marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ini apa namanya huruf atfun lah. Yang ke-10. Yang ke-10 adalah am. Am di sini maknanya adalah harfu atfin ahyanan bimakna bal. Dia huruf am di sini itu punya makna atau dalam bahasa kita tuh banyak atau
Tapi kalau dalam bahasa Arabnya dia itu kadangan punya makna yang sama seperti bal. Mislu contohnya adalah ahadara torikun am khalidun. Yang hadir itu torik atau khalid. Nah, kurang lebih gitu. Yang hadir itu torik atau khalid. Maknanya atau. Nah, tapi di sini di musannaf kita bilang dikasih penjelasan kadangan am itu bisa bermakna bal. Kadangan, terkadang, nggak apa namanya, di sebagian kecil kasus am itu punya makna bal. Akan tapi golibannya secara umumnya am itu bermakna pilihan ataupun sesuatu atau takhir gitu. Ahadara torikun am khalidun, yang hadir itu torik atau seorang khalid. Nah, itu. Ini makna dari kata am. Sedangkan i'rabnya adalah torikun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih am harfu atfin khalidun ismu ma'tufin wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, inilah apa namanya i'rab dari kata ataupun dari huruf-huruf atau. Silakan kalau diskusi dari 10 dari 10 huruf-huruf atau ini. Afwan Ustaz. Silakan. Siapa nih yang pertama dulu sebelum silakan. Ya, tadi terkait dengan ini hatta Ustaz, Afwan anak tadi ketinggalan. Ya dulu ala ghayah itu apa Ustaz? Afwan. Apa menunjuk pada sesuatu yang menjadi tujuan. Ya dulu al-ghayah penunjukannya kepada sesuatu yang menjadi tujuan. Tujuan atau apa namanya tempat terakhir gitu. Gitu. Misalnya akal tuh sama kata hatta zailaha. Aku makan ikan sampai kepada apa namanya ekornya. Gitu. Itu namanya goyah, sampai tujuan. Goyah itu maknanya tujuan. Menunjukkan makna tujuan. Syukron Ustaz. Wah iya, oke, silakan yang lainnya. Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Berarti huruf-huruf ataf ini kan la mahala laha min al-i'rab Ustaz. Iya betul. Huruf itu selalu la mahala min al-i'rab. Selalu. Semua huruf Ustaz. Semua huruf, apapun hurufnya, apapun bentuknya, dia la mahala lahu min al-i'rab. Syukran Ustaz. Ya, oke. Terus yang lainnya ada pertanyaan? Ya, Ustaz. Am dengan au itu. Am dengan au. Kenapa dia? Kan hampir sama gitu ya, itu Iya, maksudnya. betul. Nah, kapan kita misalkan pakai am atau au, misalkan kayak gini kan ahadorotorikun am kholidun gitu ya. Apakah telah hadir torik atau kholid, apakah ini bisa pakai au gitu? Oke. Nah, kalau misalnya kita menggunakan hamzah, pertanyaannya, kita menggunakan am. Tapi kalau misalkan hal yang kita gunakan hal hadaratorikun, kita kurang pas kalau menggunakan am. Kita menggunakan au. Gitu. Tapi maknanya sama gitu Ustaz. Maknanya sama. Oke, ya ingat ya, kalau misalkan kita menggunakan hamzah maka pakai am, tapi kalau misalkan hal kita menggunakan au. Hal hadaratorikun au khalidun gitu. Tapi maknanya sama. Itu memang keharusan gitu itu Ustaz, atau memang bisa saja misalkan hadaratorikun au khalidun gitu, atau memang harus? Kalau untuk keharusannya saya belum bisa memastikan. Saya pernah dapat dari guru waktu itu, guru bahasa Arab saya di sini. Beliau bilang seperti itu. Kalau misalkan menggunakan hamzah, kita diperkenankan menggunakan am. Dan kalau menggunakan hal, kita bisa menggunakan am, bisa menggunakan au, gitu aja. Makanya kalau saya kasih mudahkan di sini, kalau menggunakan am harus menggunakan hamzah. Tapi kalau hal kita bisa menggunakan am atau menggunakan au. Kalau yang hal bisa dua-duanya ya? Bisa dua-duanya. Syukuran Ustaz. Ustaz, izin tanya Ustaz. Ketika mengirob itu tadi sekali disebutkan bahwa domatun dohiratun fi akhirihi. Sebutnya yang hi atau ha Ustaz?
Ya, itu mah sama aja Pak, sama aja Oh, nggak boleh apa, Ustaz. Ya. nggak jadi belibet, nggak sesuatu yang penting lah. Gitu. Jadi maksudnya Haknya itu bisa nanti ketika karena nanti kan ujiannya irob. Jadi irobnya boleh hi atau boleh ha itu maksudnya Ustaz. boleh Jadi artinya kalau ha kan muannas, kalau hi kan mudzakkar Ustaz. ya gitu. Nggak masalah Oh, itu mah. Nanti tinggal oh, dijelaskan saja hi-nya itu apa, haknya itu apa. nah, Gitu. nah. Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Baik. Ya, ada lagi diskusi yang lain terkait dengan atau sebelum kita lanjut ke bab taukid nih. Saya Ustadz, Hmm. tadi itu muncul huruf la, Mm-mm. yang mana la itu bisa sebagai huruf athof, bisa sebagai huruf la nafi ya Ustadz. Apalagi huruf la itu nahi. Nah, ketika la sebagai huruf athof, huruf la nafi, itu apakah nanti artinya sama Ustadz ya? Oke, mohon maaf. Aduh. Oke, ya lanjut. Silakan Mas Rifai. Oke, Ah, ya. Ini pertanyaan saya. Tadi itu kan la bisa sebagai huruf athof, mm-mm, bisa sebagai huruf nafi, bahkan mm-mm, nahi ya. mm-mm. Nah, apakah kemunculan la yang bersama artinya? Oke, gini. Pertama, pertama begini. Pertama, kalau la datangnya tadi didahului oleh sesuatu yang isbat begini, maka la di sini masuk ke dalam himpunan harfu atfin. Tapi kalau la setelahnya itu ada kalimat-kalimat lagi, maka dia masuk ke dalam la nafiyal jinsi. Kalau la diikuti dengan fiil mudhari, maka dia masuk ke dalam bisa jadi la nahiyah, bisa jadi la nafiyah. Bergantung konteks kalimatnya apa. Dilihat harf apa namanya? Dilihat kata setelah la dan dilihat juga huruf sebelum la. Kalau ada huruf sebelum la, maka bisa kemungkinan dia itu harfu atfin. Kalau tidak ada sama sekali, maka kita lihat huruf setelahnya. Kalau setelahnya itu adalah sesuatu atau suatu isim, maka bisa kita hukumi la nafiyal jinsi. Tapi kalau setelah la itu adalah fiil, bisa jadi la nafiyah, bisa jadi la nahiyah. Nah, itu. Gimana? Mafhum ya sampai sini ya. Jadi nanti dilihat dulu konteks setelah la itu ada huruf, ada kata nggak sebelumnya dan sesudahnya. Kalau sebelumnya ada, berarti dia masuk ke dalam atof. Tapi kalau tidak ada, maka dia bisa jadi, maka kita lihat apakah dia isim atau fiil. Kalau isim, maka dia menjadi la nafiyal jinsi. Tapi kalau fiil, dia bisa jadi la nafiyah, bisa jadi la nahiyah. Bisa jadi larangan ataupun penafian. Gitu. Nah, ya, soal yang lainnya. Ustadz, Nah, boleh yang saya lain. lagi Ustadz nih satu lagi. Hmm. Ustadz. Hmm. Ini pembahasan kemarin terkait dengan isim alam. Ini kalau dikaitkan dengan pembahasan sekarang bisa ada haruf, setelah haruf kemudian muncul haruf. Berikutnya isim. Saya bacakan ini kalimatnya begini. Bila qayyidin kemarin itu ya. Bila Ya, betul. qayyidin. Mm-mm. Yang saya tanyakan ini kan setelah harf B itu muncul la. La ini Mm-mm. harfu apa? Harfu nafiin ya. Mm-mm. Berikutnya qayyidin. Mm-mm. Ini la itu kan beramal kalau nggak salah menasobkan isim ya Ustaz. Lah ini kok Mm-mm. di kasroh, apakah ini berarti majrur karena B ini atau gimana Ustaz?
Oke, perhatikan gini, apa namanya? Ketika ada dua harfun yang dia itu bergabung seperti itu, dia itu bisa punya makna yang baru, gitu. Punya bisa makna yang baru. Oke. Dalam konteks begini misalnya, gimana ya kalau saya bilang ya, gini deh, tawakuf saja dulu deh, tawakuf dulu saja. Nanti coba saya coba cari tahu lagi di kitab-kitab ma'anil huruf. Itu dulu, tawakuf dulu. Karena saya juga masih belum pasti ini apa namanya, belum bisa memastikan dengan pasti la di situ tuh apakah la nafiyal jinsi atau dia punya makna la yang lain. Hanya saja yang saya ketahui bila di situ itu satu paket. Yang pasti saya bisa pastikan di sekarang ini bila di situ satu paket. Satu paket yang dia itu punya ataupun yang dia itu punya amal memajrurkan isim setelahnya. Nah, itu dulu aja yang bisa saya pastikan. Nanti insya Allah saya coba cari tahu tentang makna bila, apakah la di situ la nafil jinsi atau la yang lain bentuknya. Itu dulu ya, itu dulu aja. Kemarin kalau nggak salah juga ditanyain sama Pak Nana ini pertanyaan yang sama, bila di sini. Iya. Yang pasti Nah, yang bisa Ustaz. yang pasti saya bisa pastikan bila di situ satu paket. Udah itu aja. Satu paket ya, satu paket. Itu dulu ya. Nah, ya, Bukan, Ustaz. ya, yang lainnya ada? Tidak Mungkin ada? contohnya seperti inama Ustaz ya, udah satu paket ya. Enggak ina sendiri, mas sendiri. Betul, satu paket. Kan Nah, nanti hasar kalau sudah inama Ustaz ya. Kalau betul, ina sendiri kan harfu taukidi. betul, Makna lain betul, lagi. betul, betul, betul. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, Ustaz. Satu paket dia. Oke dulu ya. Oke, nggak ada ya. Oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ke taukid. Gampang kan? Adfun, insya Allah nggak terlalu ini. Hanya kita perlu Cuma sedikit memahamkan. aja Ustaz, sedikit Hmm, apaan. Anak suka mendapatkan misalnya wa itu adalah harfu istisnaf itu gimana Ustaz penjelasannya Ustaz? Nah, nanti itu juga gini. Diperhatikan juga. Harfun istiqnaf. Istiqnaf. Jadi itu namanya sebagai apa namanya, apa konteks kalimat yang baru. Nah, jadi wow di situ benar tadi. Oke, benar. Oke, baik. Jadi wow di situ dia sebagai apa ya, istiqnaf itu ya sebagai pembuka dari sesuatu hal yang baru dan punya punya hubungan dengan konteks kalimat sebelumnya. Dia itu sebagai penghubung antara antar fakroh atau antar paragraf. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat lagi, itu dia tuh kayak sebagai apa ya, sebagai tertib, apa, sebagai sama seperti kita bilang ja'a Zaidun wa Khalidun gitu loh, Pak. Hanya saja Tapi dia bukan itu atop kan Ustaz ya? bukan atau Kalau bukan Jaidun wa atau Khalid itu kan atop Ustaz. ya, tapi disebut sebagai namanya harfu istiqnaf gitu aja. Tapi hakikatnya kalau misalkan kita mau hubungkan dengan atofnya itu dia tuh punya hubungan. Istiqnaf itu kan artinya kelanjutan. Artinya dia punya hubungan dengan paragraf sebelumnya, dilanjutkan aja dengan paragraf setelahnya. Itu kalau misalkan kita mau mendetili apa namanya kata istiqnaf itu tadi. Misalnya wa id Akan qala rabbuka lil malaikatis judu. Wawunya jadi waw istisnaf tulisannya Ustaz ya. Nah, itu kalau tadi kita lihat dulu ya, kita lihat kalau misalkan Oh, nah. i'rab, kita lihat kalau misalkan Quran, apakah mufasir bilang istinaf? Oh ya, berarti oke, itu istinaf. Oh, nah. Istinafiyah namanya. Nah, jumlahnya disebut sebagai namanya jumlah istinafiyah. Jumlah istinafiyah. Itu dulu Nah, yang Ustaz. bisa saya jawab. Oke. Ada ya. Oke, lanjut yuk. Berikutnya yang ke tabi yang ketiga sebelum ke badal. Tadi itu ada 4, ini yang ketiga. Ada namanya taukid. Mudahnya kalau di dalam apa namanya syarah Mukhtasar Jiddan itu taukid itu maknanya adalah gini. Kita meyakinkan sesuatu yang sebelumnya itu kita ataupun sebelumnya itu mukhotob itu ragu tentang tentang kejadian tersebut atau tentang fa'il tersebut atau tentang maf'ul tersebut. Nah, kita akidkan, kita kuatkan dengan
penambahan suatu kata yang nanti kata-kata tersebut tuh punya sesuatu yang khas. Bisa jadi nafsuhu, bisa jadi ainuhu, bisa jadi kullihi, bisa jadi kulluha. Itu merupakan taukid. Intinya taukid itu adalah penegasan bahwasannya yang sebelumnya itu sudah terjadi, yang sebelumnya itu adalah dia mengerjakan, yang sebelumnya dia adalah yang menjadi objeknya. Nah, ini disebut sebagai namanya taukid. Seperti itu. Taukid. Yuk, kita baca. Wa yatba'ul muakkada taukidu fi raf'in wa nasbin thumma khafdin fa'rifi. Nah, taukid juga tuh sama seperti sebelumnya. Dia masuk ke dalam tabi wa matbu'. Tabi wa matbu' dalam kata taukid ini. Nah, kita baca lagi. Mal farqu baina ja'a ra'isu nafsuhu. Apa yang menjadi perbedaan antara telah datang seorang pemimpin dan telah datang seorang pemimpin dirinya sendiri itu yang datang. Kurang lebih gitu pemaknaannya. Yang mana dirinya sendiri itu datang. Ja'a ra'isu, dirinya sendiri itu datang. Jumlatun ja'a ra'is, bahwasanya kalimat, konteks kalimat ja'a ra'is fiha ihtimalatun. Dia itu punya banyak kemungkinan. Anna alladzi ja'a huwa ra'is. Bisa jadi yang datang itu adalah ra'isnya sendiri. Wahtimalun, dan kemungkinan lagi bahwasanya yang datang itu adalah naibar ra'isi. Yang datang adalah utusan atau pengganti atau yang mewakili dari ra'is tersebut. Bisa jadi wakilnya, bisa jadi utusannya, yang lain menterinya, dan sebagian yang lain yang itu ada kaitannya dengan jabatan dari si ra'is tersebut. Wa abna ar-ra'is, atau bisa jadi kemungkinan juga itu anak-anaknya pemimpin. Au ahada aqaribihi, atau salah satu dari saudara-saudaranya. Au rasulahu, atau utusannya. Walakin tamtani'u hadhil ihtimalat, hanya saja kemungkinan-kemungkinan yang tadi kita sebutin, dia naibnya, dia anaknya, ataupun salah satu kerabat terdekatnya, itu bisa kita lerai, bisa kita halangi. Dengan apa? Dengan idza qulna, ketika kita katakan ja'a ra'isu nafsuhu, telah datang seorang ra'is yang dirinya sendiri itu, bukan yang lain, itu datang. Nah, itu kurang lebih fungsi dari taukid. Menghilangkan iltibas, menghilangkan raf'i ihtimalat. Kalau dalam kitab Mukhtasar Jalalain itu taukid itu gunanya adalah raf'u ihtimalatin, menghapus sesuatu yang menjadi ihtimalat, kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalam benaknya seorang mukhatab. Nah, gitu. Jadi kita hapus itu dan kita menggunakan kata-kata tertentu yang itu menjadi bagian dari pembahasan taukid. Di antaranya adalah kata nafsuhu ini. Gitu. Wa qaulu Nazim, dan perkataan Nazim rahimahullah taala, wa yatba'ul muakkadu taukidu. Jadi nih ya, rois ini menjadi muakkadnya. Rois menjadi muakkadnya. Dan nafsuhu itu menjadi taukidnya. Muakkadu itu yang dikuatkan, nafsuhu berarti yang menguatkan. Gitu ya. Muakkad itu adalah roisnya, taukidnya adalah nafsuhunya ini. Muakkadnya rois, nafsuhunya adalah taukid. Roisnya itu yang dikuatkan, sedangkan nafsuhu adalah yang menguatkan atau taukidnya. Gitu. Oke. Nah, taukid itu ngikut hukumnya muakkad. Kalau muakkadnya adalah rofa, maka taukidnya rofa. Kalau kalau muakkadnya adalah nasab, maka taukidnya nasab. Tapi kalau muakkadnya adalah jar, maka taukidnya adalah jar. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, ya. Nah, dalam hal ini karena rois itu menjadi fa'il dan dia itu rofa, maka nafsuhunya juga rofa, ikutan domah juga. Tapi kalau misalkan gini, doroba Zaidun Khalidan, nafsuhu atau nafsahu.
gitu. Seorang Zaid itu telah memukul dirinya seorang Khalid, bukan anaknya Khalid, bukan orang terdekatnya Khalid, dan juga bukan utusannya Khalid, tapi Khalidnya sendiri. Doroba Zaidun Khalidan nafsahu. Nafsahu. Karena kita pengen mengatakan bahwasanya Khalid dirinya Khalid itu yang dipukul oleh Zaid. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mesti ada domir yang ikut, ada domir yang ikut kepada si muakkad tersebut. Kalau muakkadnya laki-laki, maka dia domirnya domir laki-laki, nafsuhu. Tapi kalau domirnya perempuan, misalnya ja'at al-imro'atu nafsuha, maka dia menggunakan ha. Karena kita ngikutin muakkadnya. Muakkadnya laki-laki, maka taukidnya ada domir yang itu kembali kepada laki-laki tersebut. Kalau muakkadnya perempuan, maka ada domir yang nempel pada taukidnya juga perempuan juga. Jadi ja'atil imro'atu nafsuha gitu, atau ja'al qaumu nafsuha. Jadi harus ada domir yang kembali ya, harus ada domir yang disertakan dalam taukid tersebut. Jadi taukidnya nggak boleh hanya sendiri saja. Harus ada yang Pakai robit ya Ustaz. pakai robit, Pakai kurang lebih begitu. Robitnya kurang lebih begitu. Namanya robit, betul. Ustaz, Itu ya. titip Jadi tanya Ustaz, kalau kita ungkapkan dengan qad ja'ar isu itu boleh Ustaz ya? boleh Ini saja. cara mengungkapkan cara lain maksudnya itu Ustaz ya? Betul, Oh, betul. Pengungkapan dengan cara yang lain, betul. nah Ustaz. Oke, ya, yang lainnya. Ada lagi pertanyaan sebelum ini? Sebelum kita lanjut ke apa contoh-contoh yang lain? Nggak ada ya? Oke, yuk berikutnya nih contohnya. Ra'aitu ra'isa nafsahu. Aku melihat pemimpin tersebut. Nafsahu. Apa namanya? Orangnya. Orangnya saya tahu detil. Dengan mata kepala sendiri saya lihat dia. Nah, gitu. Jadi aku telah melihat pemimpin tersebut nafsahu, dirinya si Rois tersebut saya lihat. Batang hidungnya saya lihat. Nah, gitu. Saya yakin saya lihat dia. Nah, di sini kan roisnya menjadi maf'ul bihi, maf'ul di sini hukumnya adalah mansub fathah, maka nafsahunya juga fathah juga. Dan ada domir yang kembali kepada si rois tersebut. Nafsahu. Gitu. Yuk lanjut, ini kalau misalkan jar salam tu ala roisi, karena dia kasroh, maka nafsihinya juga pun juga kasroh juga, nafsi. Nah, gitu. Jadi ikut apa yang ada pada si muakatnya. Muakatnya itu domah maka domah, muakatnya kasroh ya taukidnya kasroh. Kalau muakatnya fathah ya taukidnya juga adalah fathah juga. Gitu. Ya Ustaz, Silakan. tadi itu muncul nafsahu yang di nasob ya. Yang mana tadi saya lupa. Ini roa itu nafsahu. Nafsahu. Karena sebagai maf'ul bil nggak salah. Betul. Pertanyaan saya ini yang di kata nafsahu ini satu kesatuan nafsahu sendiri apa terpisah nafsun sama domir mutasil hu. Kemudian ke sini pertanyaannya. Ini yang dinasobkan ini nafsunnya apa hunya, Ustaz? Oke. Syukran, Ustaz. Baik pertanyaannya. Bagus pertanyaan. Pertanyaan pertama bahwasanya ini ada dua kata, dari kata nafsun dan dari domir ha. Itu. Yang kedua, mana yang diikutkan, nafsunnya atau haknya? Yang diikutkan adalah kata nafsunnya. Haknya dia tetap akan menjadi majrur karena dia itu menjadi idofah, menjadi mudhof ilaih. Itu ya. Baik, Ustaz. Kejawab? Ustaz. Oke, alhamdulillah. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi ini ada kata nafsun dan juga kata domir hak. Dan yang ikut adalah nafsunnya terhadap muakatnya. Kalau muakatnya fathah maka fathah juga.
Kalau muakatnya adalah domah maka domah juga. Kalau muakatnya kasrah maka kasrah juga. Gitu. Oke. Ya, yang lainnya ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Nah, berikutnya apa? Sama lah penjelasannya. Nggak nggak perlu saya ulang. Mirip-mirip kayak tadi. Hanya saja di sini disebutin fal amir itu muakatnya, wan nafsu itu taukidnya. Nah, itu. Hanya itu saja. Apa namanya sebagai apa ya, penegasan bahwasanya tadi yang saya bilang amir itu adalah muakatnya yang dikuatkan, nafsunnya dan domir haknya itu menjadi taukidnya seperti itu. Nah, ini di sini sebut ini ja'ar apa ja'ar ra'isu nafsuhu, ja'atil mudiratu nafsuha, ja'al wuzara'u anfusuhum. Nah, diperhatikan lagi nih, diperhatikan lagi nih. Ini contohnya bagus. Oke. Kalau misalkan kita lihat juga, pertama tadi kan kita lihat apakah dia laki-laki atau perempuan. Untuk menentukan domirnya itu domir laki-laki atau domir perempuan. Yang kedua, nafsun itu apa namanya muakatnya itu dia itu mufrad atau jamak. Kalau kalau apa namanya muakatnya itu jamak, maka nanti domir yang kembali pun juga jamak. Dan nafsunnya itu juga menjadi jamak juga. Contoh di sini kan ja'ar ra'isu nafsuha. Nafsun ro'is mufrad laki-laki. Maka nafsunya itu harus mufrad dan ada domir laki-laki juga. Ja'atil mudiratu nafsuha. Mudirah mufrad dan perempuan. Maka ada nafsuha, ada kata nafsun dan hak yang kembali kepada kata mudirah. Nah, di sini sebutin ja'a al-wuzara'u anfusuhum. Telah datang para menteri. Anfusuhum. Anfus itu merupakan jamaknya dari kata nafsun. Dan ada domir yang kembali kepada wuzara. Nah, berarti di sini diperhatikan muakatnya itu mufradkah atau jamakkah? Kalau mufrad berarti nafsun, kalau jamak berarti anfus. Yang kedua, domirnya. Domirnya kalau laki-laki pakai ha, hu atau hi, yang kalau misalkan perempuan itu pakai ha anfus nafsuha. Begitupun juga yang kedua adalah apakah dia mufrad atau jamak. Kalau mufrad berarti kita pakai nafsun, kalau jamak kita pakai anfus. Nah, itu ya, itu yang harus diperhatikan. Berikutnya yang kedua kata taukidnya nafsun itu nggak cuma nafsun aja, tapi juga bisa dengan ain, bisa dengan kul. Bisa dengan kata ain, bisa dengan kata kul. Contohnya ja'ar ra'isu ainuhu, ja'atil mudiratu ainuha, ja'atil umara'u a'yunuhum. Kata ain. Ain di sini tuh maknanya itu syai', makna sesuatu. Ain di sini maknanya adalah sesuatu. Nah, gitu. Jadi dianya itu loh, orangnya itu loh, sesuatu yang melekat pada dirinya tersebut disebut sebagai namanya ain di situ. Gitu ya. Ain di sini bukan penyakit dan ain di sini bukan mata maknanya. Tapi maknanya syai, sesuatu yang melekat pada orang tersebut. Gitu. Nah, berikutnya apa namanya? Kata kul. Kullu nafsin apa kulluha kulluhum kullukum gitu. Ja'al fariku kulluhu. Farik di sini maknanya adalah klub bola. Klub afwan bukan klub bola. Klub aja, klub atau segerombolan orang farik. Nah, kalau misalkan yang sering nonton bola dan bahasa Arab, farik di sini maknanya adalah klub bola atau suatu klub gitu. Ja'al fariku kulluhu, telah datang segerombolan orang atau segerombolan segerombolan orang semuanya kulluhu. Tapi di sini farik di sini di itibar dianggap sebagai mufrad. Maka ada hu-nya yang kembali. Terus ja'atil usratu kulluha, usrah di sini keluarga. Karena dia itu adalah mu'annas, maka ada domir yang kembali kepada ada domir yang digunakan adalah mu'annas juga, kulluha. Sedangkan di sini ja'atul labu kulluhum menjadi kata kulluhum.
Lagi-lagi ingat mufradkah atau jamakkah, muzakarkah atau muannaskah dia. Gitu. Nah, di sini sebutin lagi kata-kata apa namanya? Selain kata ain, selain kata nafsun dan selain kata kul. Nah, wa ma li ajma'a ladaihim yatba'u. Nah, ada lagi lafaz yang keempat, yaitu lafaz ajma'in, ajma'un, jami'. Nah, ini seperti ini. Ajma' fil makna wa huwa, dan juga kata dan juga yang semisal dengan kata ajma'. Kata apa? Abta'u wa absa'u wa aqta'u. Ini merupakan kata-kata yang semakna dengan kata ajma'. Wa hiya bimakna ajma'. Mithlu ja'al jaishu kulluhu, seperti kita bilang telah datang seorang atau seorang tentara, atau apa telah datang segerombolan tentara semuanya. Nah, gitu. Nah, di sini sebutin bahwasanya ajma'u atba'u bitartib wa hakadza kullu jami'un, atau ini ja'al jaisu ajma'in, atau apa ya, ja'al jaisu ajma'u, ja'a kulluhum, atau ja'a apa ya, ja'an nasu ajma'in, atau ajma'afan, ja'an nasu ajma'un. Nah, gitu. Telah datang segerombolan manusia yang itu seluruhnya ajma'un. Itu diperhatikan juga apakah dia itu mufrad atau muannas, apakah mufrad atau jamak, atau muzakkar atau juga muannas. Intinya ajma' ini sama seperti kata kullu, kata ain, dan juga kata nafsun. Dilihat kalau misalkan ajma' apa namanya, dia itu untuk untuk mufrad berarti kata apa namanya, ajma', tapi kalau misalkan untuk jamak berarti ajma'in. Gitu. Ajma'in dan lain-lain sebagainya. Ini apa namanya, kata taukid. Seperti, dan berikutnya ini hanya sebatas ini ya, apa namanya, i'rab saja. I'rabnya nanti bisa dilihat dan bisa jadi latihan seperti itu. Oke. Tafadhol, silakan kalau dari taukid ini ada yang mau ditanyakan. Ana tanya Ustaz. Hmm. Taukid kalau yang tadi Ana perhatikan itu untuk yang berakal. Boleh enggak untuk yang tidak berakal, Ustaz? Boleh. Misalnya Boleh. ja'a sayyaratu kulluha, atau gimana Ustaz? Absuha atau boleh. tidak, bukan yang berakal saja, boleh untuk Ya. yang tidak berakal. Seperti itu. Oke. Nah, ya, ada lagi yang lain? Nggak ada ya. Oke. Nah, Tadi aja berikutnya, satu Ustaz ketika tadi ja'a jaisu kulluhu, kenapa jadi hu Ustaz tidak kulluhum? Ja'al jadi jaisu. jais di sini tuh diiktibar, dianggap sebagai mufrad dia. Dianggap. Karena kan nanti kalau lagi ujian suka Ana bingung juga nih, mau ada pilihan dua, ada kulluhu, ada kulluhum, pilih yang mana itu Ustaz? Kita tahunya dia dianggap juga. Ya, kita tahunya dia dianggap, nanti lihat konteks konteks apa pilihan gandanya. Kalau nggak ada hum berarti hu aja yang paling aman. Kalau dua-duanya muncul kan repot Ustaz. Ada kulluhu dan kulluhum. Oke. Nah, berikutnya yang kedua, taukid itu ada dua. Ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Oke. Taukid lafzi itu lafaznya diulang-ulang lagi. Misalnya jaa Zaidun, jaa Zaidun. Nah, gitu. Kayak kita mengulang lagi kata sebelumnya. Jaa Zaidun. Nah, gitu. Telah datang. Jadi misalnya kita bilang itu telah datang seorang Zaid. Nah, kita mengulang kata telah datang. Dalam bahasa Arab itu disebut sebagai namanya taukid lafzi. Jadi dalam bahasa Arab contohnya jaa Zaidun. Gitu. Itu namanya taukid lafzi. Jadi lafaznya diulang lagi, lafaz yang sama diulang lagi. Jaa pertama disebutin, jaa yang kedua itu bukan kita i'rab fi'il madi, bukan, tapi taukid lafzi. Jadi misalnya ada kata jaa Zaidun. Nah, berarti kata jaa yang pertama itu fi'lun madin mabniun ala fathi,
Ja yang kedua itu adalah taukid lafzi. Sedangkan zaidunya menjadi fa'il dari kata ja yang pertama. Ini disebut sebagai nama taukid lafzi. Nah, yang tadi kita pelajari itu adalah namanya taukid ma'nawi. Taukid ma'nawi. Ini yang kita pelajari. Itu ya. Yang kita pelajari adalah taukid ma'nawi. Ada pertanyaan sampai sini? Yang mana lebih kuat Ustaz, taukid manawi atau lafzi Ustaz? Yang lebih kuat yang mana? Saya belum bisa memastikan. Saya belum pernah menemukan ada yang berpendapat maknawi lebih kuat daripada lafzi. Belum bisa jawab, Pak. Belum bisa jawab saya. Karena kalau di dalam ajan kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, itu maksudnya yang Bapak pikir itu taukid lafzi gitu ya? Nah, melabdi nama Ustaz. Tapi saya belum menemukan kaulnya ulama antara mana yang lebih kuat, apakah lafzi atau maknawi, saya belum menemukan. Nah, Ustaz. Apa namanya, mansusnya itu belum. Yang lainnya silakan, ada pertanyaan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, dah kita cukupkan dulu sampai di sini. Alhamdulillah kita sudah dapat 2 bab, bab ataf sama bab taukid seperti itu. Dan kita terakhir sebentar, Afwan. Terakhir tanggal 24 ya. Sebentar kita lihat, saya stop dulu. Oke. Berarti pekan ini pekan sebelum terakhir ya? Kalau nggak salah ya? Iya, pekan sebelum terakhir. Ya, insya Allah. Gimana? Satu pekan Videonya lagi. jangan susah-susah Ustaz. Aduh. Oke. Insya Allah satu pekan lagi kita insya Allah bisa masuk ke dalam bab mafail lah. Insya Allah mafail. Mafail termudah. Saya buat ringkasan aja. Mafail, habis itu nanti nasab-nasab yang penting. Di antaranya adalah nanti harfun nida, hal, sama tamiz. Udah itu aja. Nah, insya Allah mudah lah. Ntar diringkas aja dan kita coba kita coba pakai metode yang seringkas-ringkasnya dengan pemahaman yang sesingkat-singkatnya. Bentar. Itu dulu aja. Nah, karena memang mansubat ini yang paling banyak dia, yang paling banyak. Dan juga paling kalau saya bilang itu juga paling banyak ininya, paling banyak pembahasannya. Makanya pemahaman di awal bisa nanti semoga bisa menjadi modal penting untuk untuk bisa mengetahui cabang-cabang yang lain dari kata mansubat ini atau dari pembahasan mansubat ini, insya Allah. Tetap insya Allah nanti yang kemarin saya bilang latihan mengirob yang pasti nanti yang menjadi ujiannya take home, tinggal nanti bisa dilihat lah tapi pasti ya harus kerja sendiri, mengandalkan diri sendiri, dan boleh take home berarti nanti boleh buka literasi, boleh buka buku ataupun referensi-referensi yang lain, insya Allah. Nah, kitabnya nanti coba yang pasti kitab hadis, entah nanti pakai Arba'in Nawawi atau nanti kita pakai ada karya Imam Suyuti itu ada kitab 40 hadis juga seperti itu nanti, atau kitab-kitab yang lain. Insya Allah mudah kok, nggak ujian yang menjawab soal itu, nggak, hanya take home saja dan juga latihan mengirob seperti itu. Nanti jumlah irobnya berapa nanti coba kita sesuaikan dengan sampai bahasan mana kita nanti akan dapat. Kalau misalkan nanti insya Allah kita sampai bab mafail, nanti sekian ininya hadisnya. Tapi kalau misalkan nanti bisa lebih dari itu juga pun nanti juga siapa tahu lebih juga. Kalau misalkan nanti qadarullahnya kurang ataupun nanti nggak bisa dilanjutkan sampai bab mafail dan sampai bab hal, ya mungkin nanti juga hanya sekitar puluhan saja lah. Mungkin 20, mungkin 25 hadis yang kita itu aja. Seperti itu. Oke.
Gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau yang sorof gimana? Yang sorof katanya kisi-kisinya udah ada belum kisi-kisinya yang sorof? Belum ya? Belum ada info Ustaz. Belum ada info ada. Yang pasti itu dulu aja ya, siap-siap aja. Latihan mengi'rab saja. Latihan mengi'rab dan juga latihan untuk kita bisa paham setiap kalimatnya. Insya Allah. Oke, saya masih nunggu teman-teman ataupun para hadirin sekalian kalau misalkan mau latihan fardiyah membaca sendiri, silakan. Saya masih nunggu dan saya masih bersedia untuk ditanyai. Oh. Tapi kalau misalkan nanti kalau pas udah ininya, pas udah ujian, pas udah take home ya saya nggak jawab-jawab lagi. Gitu. Dan sekarang dimulai aja. Mulai hafalan hadis, misalnya ada sebuah hadis, coba di i'rab sendiri. I'rab ntar latih ke saya, terus i'rab kasih ke saya. Insya Allah ntar saya bersedia untuk mengoreksi, insya Allah. Ya, itu dulu aja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan pada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan surah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Dan alamin. qafatul majelis subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Oke, saya cukupkan ya. Ini mohon maaf kita belum bisa diskusi di luar majelis dulu hari ini. Pekan depan insya Allah semoga bisa diskusi di luar majelis. Sebenarnya masih pengen nampung saran,